Yo yo no, nah yo lihat nonton aja ya. Ada yang penasaran? Halo, assalamualaikum moms. Ketemu lagi di channel Teteh Indri ya. Apa kabar nih saudara teteh semuanya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan semua urusan mom dimanapun berada ya. Oh ya, bagaimana nih cuaca di rumah moms pagi ini? Udah beberapa hari ini di rumah teteh ini Ciputat panas banget ya moms ya. Nah teteh kemarin sudah nyuci ya. Tadi teteh pagi sudah keluarkan. Alhamdulillah sudah kena panas. Dan seperti biasa nih tiap pagi ya teteh itu keluarkan bak-bak tempat EO-nya peliharaan teteh si anabul-anabul gitu ya. Mungkin ada yang penasaran sama moms bagaimana sih cara teteh mengurus si anabul teteh yang lumayan banyak itu di rumah ya gitu. Nah jadi moms setiap pagi dan sore itu bak untuk tempat pasir EO-nya itu teteh selalu ganti ya moms ya, dan teteh selalu cuci si pasir-pasirnya itu. Nah pagi ini juga sama teteh keluarkan bak untuk pasir EO-nya mereka itu ke depan rumah. Kebetulan di depan rumah di teras itu kan di samping ya agak jauh itu ada keran dan ada halaman yang cukup luas. Itu biasa teteh untuk nyuci-nyuci si bak-bak EO-nya mereka gitu ya. Nah si EO-nya ini teteh nggak langsung buang ke saluran air, tapi teteh masukkan ke dalam plastik ya moms ya. Teteh sortirin gitu ya. Disortir si EO-nya itu teteh ambilin gitu, masukin ke plastik, kemudian teteh ikat rapat. Setelah itu teteh masukkan lagi ke plastik yang bersih. Nah EO-nya itu teteh enggak buang ke tempat sampah ya moms ya. Biasanya kalau misalkan teteh pergi ke pasar atau kemana gitu ya, teteh bawa, nanti teteh buang ke pembuangan sampah yang luas jauh dari mana-mana gitu ya, jadi nggak mengganggu si baunya itu gitu. Nah lanjut, kalau misalkan sudah bersih EO-nya, kemudian teteh bilas dengan air yang mengalir sampai kurang lebih 5 sampai 6 kali bilasan ya moms ya, sampai si airnya itu benar-benar berwarna bening, udah bekas pipisnya atau EO-nya itu sudah nggak ada ya, sudah hilang. Nah setelah itu pun teteh nggak langsung keringkan ya moms ya, karena teteh masih dibilas lagi menggunakan sabun cair. Ini sekitar 2 atau 3 kali bilasan sampai si busanya itu benar-benar hilang. Nah ini sudah bersih, sudah wangi ya moms ya. Sudah teteh buang airnya sampai benar-benar tiris. Kemudian lanjut teteh mau bersihkan dulu si lantainya, bekas tadi teteh membersihkan EO-nya itu. Agak repot ya moms ya, tapi nggak apa-apa. Ya itu resiko moms kalau kita punya peliharaan, harus seperti itu ya. Nah lanjut, karena ini lagi panas banget, teteh kemudian mau jemur si pasir-pasirnya itu. Nah di sampingnya itu sudah ada pasir yang kemarin sore teteh cuci ya moms ya, dan teteh juga jemur. Tadinya teteh simpan agak di dalam ya, takutnya malam hujan. Kemudian paginya itu baru teteh keluarkan. Nah itu sudah mulai agak kering sampingnya. Teteh kosongkan untuk nyimpan pasir yang tadi teteh cuci gitu ya. Kemudian ya sudah di di oer-oer atau diapain itu ya, maksudnya biar cepet kering gitu ya. Jadi diratakan gitu. Nah ini nanti si baknya pun teteh mau cuci, kemudian teteh jemur juga ya moms ya. Dan di dalam itu meskipun si bak mandinya ini bak EO-nya teteh cuci, si anabul itu kalau EO mereka bisa tahan ya moms ya, dan teteh tahu jadwal mereka EO gitu ya. Kalaupun mereka kebelet ya biasanya mereka itu lari ke kamar mandi, mereka EO-nya di kamar mandi atau pipisnya di kamar mandi ya moms. Nah lanjut, kemudian teteh juga selalu bersihkan si kandang-kandang cucu teteh nih yang baru lahir ya. Ini anabul lucu ini nih teteh keluarkan, dan biasanya yang seneng itu yoyo ya moms ya. Kalau anabul kecilnya dikeluarkan karena itu jadi tontonan menarik mungkin bagi dia, bisa dimainin juga sama dia ya. Tapi tetap teteh awasin ya moms ya, karena yoyo itu kan iseng banget gitu ya. Tapi untungnya Loli juga sigap ya, sebagai ibu dia itu bener-bener jagain banget anaknya, karena sudah pengalaman banyak mungkin ngelihat yoyo yang aduh bener-bener yang
brutal banget ya kalau main sama adik-adiknya itu. Nah ini lanjut setelah teteh bersihkan ya, dielap pakai desinfektan, kemudian teteh elap lagi pakai air bersih ya, biar nanti desinfektannya itu tidak dijilat sama anabul. Kemudian sudah kering teteh masukkan lagi ke kandangnya, biar si anabul bayi itu masuk lagi ke dalam ya moms ya. Dan teteh juga kasih perlak lagi, ini baju bekas ya tapi bersih, biar anabulnya itu tetap hangat di dalam ya moms. Nah ini sudah teteh masukkan lagi anabulnya, dan loli juga teteh masukin, kemudian dia mandiin ya moms ya. Mandi kucing itu seperti itu moms, dijilat-jilatin gitu ya sama lolinya. Nah ini kemudian Yoyo juga rusuh ya moms ya, masih berusaha pengen masuk, pengen gangguin adiknya. Nah Yoyo ini bukan anaknya Loli ya moms ya. Jadi dulu itu ada betina punya sepupu teteh dikawinkan sama Koko. Waktu lahirannya pun di rumah teteh ya moms ya. Sekarang anaknya kan 4, jadi dibagi 2, teteh 2, kakak sepupu teteh juga 2. Tapi yang punya teteh ini Owi, yang betinanya malah mati ya moms ya, karena dia gigitin kecoa. Teteh nggak ngerti deh keracunan ya, makanya teteh sekarang hati-hati banget jangan sampai Yoyo atau yang lain itu mainin gigitin piara kecoa gitu ya moms ya. Nanti next kapan-kapan teteh ajak moms ke rumah sepupu teteh ya. Teteh kasih lihat indungnya atau ibunya Yoyo dan juga saudara-saudaranya Yoyo yang masih ada di rumah sepupu teteh ya. Nah itu dia moms, masih penasaran ya, dia pengen masuk, dia pengen gigitin, dia pengen ajak bercanda gitu ya. Nah biar lebih aman ya sudah teteh kunci aja Loli biar dia aman di dalam bersama anak-anaknya gitu. Hiburan banget ya moms ya kalau punya peliharaan itu, teteh tuh senang banget gitu ya, meskipun memang menyita waktu ya tapi tidak apa-apa bagi teteh gitu ya yang belum ada kerjaan masih di rumah gitu. Ya salah satu kerjaan untuk teteh gitu. Nah lanjut, ini sebetulnya ini masih pagi ya moms ya, sekitar jam 10-an. Teteh ini mau nyiapin dulu untuk cemilan nanti sore ya, nggak apa-apa, nanti teteh mau simpan di freezer dulu sebelum nanti dimakan untuk buka puasa gitu ya. Karena rencananya sore ini teteh itu mau pergi gitu ya, takutnya nggak keburu kalau misalkan bikin cemilannya gitu. Untuk buka puasa pun teteh sudah siapkan menu yang praktis aja gitu. Nah ini sudah teteh potong-potong ya, wortel, kol, daun bawang, dan juga cabai keriting. Ini teteh nggak punya cabai pedas atau cabai setan atau cabai jablay atau cabai domba atau cabai apapun itu ya sebutannya gitu ya, teteh nggak punya. Jadi ya sudah pakai cabai keriting aja, yang penting ada rasa-rasa pedesnya walaupun nggak sepedes nggak sepedes cabai setan itu. Nah ini sudah selesai teteh potong-potong. Ini dia ya moms ya, bahan-bahan untuk membuat lumpia sayur ala teteh ya. Ini yang ekonomis ya moms. Di sini teteh beli 1 roll atau 1 bungkus isi 7 lembar kulit lumpia. Kemudian ada 1 butir telur, dan ini ada bumbu dasar merah ya moms ya. Teteh belum upload juga videonya. Jadi bumbu dasar merah ini terdiri dari bawang merah, bawang putih, sama cabai rawit ya moms ya. Kemudian kemiri juga. Nah ini sih sayuran yang sudah tadi teteh irisin gitu ya. Oh ya moms, udah persiapan apa nih hari ini untuk masak nanti sore? Mudah-mudahan kalau moms mampir ke channel teteh ini, melihat channel teteh ini terinspirasi ya moms ya, untuk bikin cemilan yang sama nanti buka puasa ya. Nah lanjut, ini teteh sudah mulai panaskan minyak, kemudian teteh masukkan bumbu merahnya. Ini karena tadi bumbu merahnya lupa, teteh nggak keluarkan dari awal, jadi agak keras ya, tapi nggak apa-apa ya. Akhirnya lama-lama dia larut juga gitu ya. Nah setelah si bumbu dasar merahnya itu matang, sudah wangi gitu ya, teteh baru masukkan wortelnya gitu. Karena wortel itu kan agak keras, jadi teteh masukkan lebih dulu gitu ya si wortelnya. Nah kemudian lanjut masukkan kol juga. Kol ini nggak terlalu lama ya moms ya masaknya, karena memang dia cepet banget matang. Lanjut ini teteh masukkan daun bawang dan juga cabenya gitu. Diaduk-aduk aja terus sampai agak sedikit layu ya moms ya. Nah kemudian ini telur 1 butir teteh kocok lepas, lalu teteh masukkan langsung ke tengah-tengah dan langsung diaduk ya moms ya. Kalau misalkan bikinnya agak banyak, telurnya bisa ditambah ya moms ya, karena ini teteh hanya bikin 7 lembar aja, jadi cukup 1 butir aja gitu ya.
Nah, ini hanya diaduk sebentar aja sampai benar-benar si telurnya itu pecah ya. Jadi dia merata ke semua bagian. Nah, Moms, karena Teteh bikin bumbu dasar itu tidak menggunakan bumbu apa-apa ya, alias tawar gitu rasanya. Jadi di sini Teteh perlu tambahkan garam, sasa, kaldu sapi, kemudian gula ya, Moms ya. Diaduk-aduk terus, kemudian Teteh kasih kecap sedikit aja, kurang lebih 1 sendok makan. Karena kalau lumpia sayur itu kan identik dengan rasa yang manis ya, kalau asli dari Semarang gitu ya. Kalau dari Semarang itu sebetulnya resep aslinya itu kan menggunakan rebung ya, Moms ya. Rebung atau apa itu, bambu muda gitu ya. Karena Teteh susah dapetnya di sini dan kurang suka juga gitu ya. Dan Teteh juga bikin hanya sedikit ya, sudah pakai yang ada saja. Atau kalau misalkan tidak pakai rebung bisa diganti dengan bengkuang ya, Moms ya. Bengkuang juga enak ya, dia ada tekstur manis-manisnya juga. Nah, ini lanjut sudah matang, sudah hangat, kemudian Teteh baru mau mulai masukkan ke dalam kulit lumpianya. Oh ya, Moms, kulit lumpia ini sorry, bukan kulit lumpia, maksudnya lumpia sayur ini bisa juga untuk Moms untuk jadikan usaha ya, Moms ya. Apalagi ini kan bulan puasa ya, pastinya banyak sekali orang yang membutuhkan gorengan gitu. Meskipun sudah banyak banget tukang gorengan di pinggir jalan atau setiap rumah pasti bikin gorengan, tapi mudah-mudahan kan namanya jualan kita nggak tahu ya, Moms ya, bisa dijual di WA teman atau ke saudara sendiri atau ke tetangga atau apalah gitu ya, atau mungkin bisa dijual nanti setelah lepas bulan puasa gitu ya. Ini makanan murah ya, bisa dijual Rp1.000 juga, alhamdulillah untungnya ada gitu ya, Moms ya. Nah, ini untuk perekatnya Teteh gunakan sedikit campuran tepung terigu sama air. Moms juga pasti sudah bisa lah, sudah pintar gitu. Oh ya, Teteh juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk Moms yang sudah biasa mampir ke channel Teteh ya, yang sudah bantu untuk nge-share, untuk tekan tombol notifikasi supaya nanti Moms juga tahu kalau Teteh upload video baru gitu ya. Terima kasih banyak. Dan untuk Moms yang baru mampir ke channel Teteh, salam kenal ya, Moms ya. Mudah-mudahan video-video Teteh ini bisa menginspirasi Mom, dan Teteh juga minta semangat dan dukungan dari Mom semuanya gitu ya, supaya Teteh juga tambah rajin untuk bikin video dan untuk upload video-video lain yang mungkin bisa dijadikan inspirasi Moms gitu ya di rumah. Hatur nuhun sekali lagi untuk semuanya gitu ya. Nah, ini karena Teteh rencananya nggak dimakan langsung, jadi Teteh masukkan aja ke dalam box ya, Moms ya. Setelah penuh bagian bawahnya, kemudian Teteh lapisi dengan plastik ya, biar nanti pas kita mau goreng itu tidak nempel satu sama lainnya gitu ya, Moms. Nah, ini lanjut aja Teteh bungkusin satu persatu. Nah, seperti ini ya, Moms ya. Alhamdulillah ya, lumayan ini untuk 1 kali goreng gitu ya. Dan tadi malam pun pas kita buka gitu ya, kata anak Teteh, ini enak banget Moms, kata Bun katanya, karena luarnya itu garing banget, crispy banget, dan dalamnya itu gurih gitu, gurih manis gitu ya, meskipun nggak ada keres-keres dari si rebung ataupun bengkuang, tapi nggak apa-apa, ini enak banget. Suami Teteh juga suka banget sampai dia minta dibikinin lagi, Bun, katanya nggak usah goreng tempe atau bikin tahu ribet, ya udah bikin yang gampang aja seperti ini karena rasanya enak. Oke lah, Teteh pasti turutin ya, Moms ya, karena memang simple banget ini cara bikinnya. Nah, ini sudah habis ya, Moms, yang terakhir ini pas banget 7 buah aja. Nah, seperti ini Teteh simpan ya, Moms ya. Ini kalau misalkan simpan di freezer ini bisa kuat sampai seminggu ya, Moms ya. Yang penting tidak terus kebuka si bagian tutupnya. Hatur nuhun untuk Moms semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.